sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Mams Beta. Saya merupakan owner dari Mams Beta. Hari ini kita akan membahas gimana sih cara memilih bibit-bibit unggul dari anakan dan tips and trick cara merawat ikan. Itu airnya tuh bagaimana sih? Yuk kita ikutin. Jadi ini ada beberapa ikan, ini namanya ikan plakat dan ini namanya half moon. Ini kita mau ganti air, ini airnya kan udah disiapin. Air tuh kalau saya biasanya ditampung di sini di toren. Itu minimum 1 kali 24 jam karena di sini itu pakai air pump. Pakai air pump. Jadi kenapa sih ditampung seperti ini? Biar kaporitnya itu nguap dulu. Satu. Kenapa sih harus pakai filter? Supaya kadar oksigen di dalam air itu tetap ada atau tetap stabil minimal 1 kali 24 jam. Tapi harus dilihat juga tidak tentu. Kita juga harus peka karena pengaruh cuaca. Misal cuaca lagi buruk gini, sering hujan, tentu di sana biasanya mereka akan menambah kaporit akan lebih over. Biasanya ketika kita mengisi toren itu hawanya akan sangat tercium. Baunya, bau-bau kaporitnya itu lumayan kencang. Kalau kita setiap hari ngikutin ngerawat, itu pasti kita akan peka sendiri. Oh, hari ini bau kaporitnya kencang ya. Kalau seandainya kayak gitu, berarti obat yang dipakai dalam kandungan air pun tentu akan harus lebih banyak dari biasanya seperti kita pakai. Contohnya seperti ini, air sudah saya taruh, udah saya siapkan. Kalau Mams itu biasanya pakai garam aja, kurang lebih segini. Untuk 1 soliter itu kurang lebih segini aja cukup. Ini kalau untuk ikan plakat, Mams hanya menambahkan air biru. Air biru tidak perlu sampai 1 tetes, sedikit aja cukup. Sampai airnya sampai biru laut. Sedangkan untuk ikan half moon yang ekornya panjang-panjang itu loh, Mams akan menambahkan AOG. Jadi treatment ini berbeda, setiap ikan itu punya treatment yang berbeda. Ikan juga makhluk hidup. Jadi kita yang tidak ada, menurut Mams, tidak ada hukum yang pasti untuk di ikan ini. Karena apa? Nomor 1 itu adalah feeling kita tentang si ikan. Kapan si ikan terlihat dia sehat, kapan ikan terlihat nggak enak badan atau apapun, kita yang harus peka mengenai hal itu. Ketika ikan itu tidak mau makan pun, itu kelihatan nanti kalau habis makan dicekin satu-satu. Kalau yang makanannya masih banyak, langsung tarik, dikuras. Kalau dia diem aja di atas atau diem aja di bawah, langsung kuras, ganti air semuanya. Setelah ganti air, baiknya itu diberi makan. Baiknya itu seperti itu, diberi makan secukupnya. Dan jangan lupa, ikan itu sehari 2 kali sebelum atau sesudah makan. Kalau di sini sih kalau Mams selalu sesudah makan, jangan lupa selalu dikendokin. Dikendokin, dibuka sekat. Karena dia basicnya itu ikan teritorial. Dibuka sekat, kenapa sih harus dibuka sekat? Tentu harus. Karena supaya ekor-ekornya semua itu tidak lengket. Jadi dimekarin. Gitu, itu salah satunya. Supaya nggak lengket. Nanti kalau udah lengket soalnya treatmentnya lagi itu agak repot. Gitu, jangan lupa dibekarin kayak gini sehari 2 kali. Dan tahu nggak sih? Kalian tahu nggak sih gimana caranya tuh ngelihat ikan tuh happy apa enggak dengan settingan air kita? Caranya itu gampang. Nanti kurang lebih sore atau nanti malam, kamu lihat kalau suka lihat ikan cupang di atasnya itu banyak busa-busa. Itu sebenarnya kalau orang dulu ngomong mungkin, nih kan mau kawin. Itu hanya salah satunya. Salah satunya itu sebenarnya dia happy dengan settingan airnya. Betul. Kalau berbusa itu salah satunya dia happy, dia nyaman dengan airnya, dia ingin menikah. Sama satu lagi, basicnya dia itu ikan teritorial. Busa itu sebagai penanda wilayah. Tuh, caranya gampang, ikan bikin busa, berarti wow, berarti dia happy, dia udah oke. Jangan lupa ditambahin daun ketapang. Daun ketapang itu buat apa sih? Daun ketapang itu satu, memang untuk menaikkan warna. Kedua, untuk menyerap racun-racun di dalam air. Yang ketiga, untuk menstabilkan pH. Itu fungsi daun ketapang. Saya dulu juga pernah treatment ikan-ikan yang udah jadi. Itu saya cuma pakai air biru ini doang atau pakai air kuning doang, itu nggak masalah sih.
nggak ada masalah gitu. Kalau saya senangnya emang lebih nyamannya karena di sini ikan-ikan yang belum banyak yang benar-benar jadi banget. Karena belum sampai 5 bulan kan biasa udah kejual keluar. Jadi saya terbiasa dengan treatment menggunakan ketapang. Itu udah nyamannya pakai ketapang kalau saya di sini ikan-ikan. Cuman nanti kan next nanti kita akan ke galeri, kita lihat kalau di situ ikannya karena ikan udah pada jadi, di situ cuma pakai air biru doang dan ikannya tetap nyaman. Kalau ketapang itu tergantung fermentasinya. Kalau saya itu pakai ketapang laut. Jadi banyak banget merek ketapang itu banyak banget. Kalau kalian lihat di online shop atau di Instagram di mana-mana itu banyak banget. Tapi saya paling nyaman dengan ketapang laut. Ada satu merek yang saya suka. Saya selalu pakai itu karena ditaruh dia langsung pecah. Kalau kalian lihat di sini, langsung turun gitu. Memang sih agak kurang nyaman dilihat karena kan ikannya jadi nggak terlalu kelihatan kan, karena kan airnya coklat. Tapi kalau saya prefer nggak apa-apa deh, mata saya nggak nyaman, yang penting ikan saya nyaman. Kalau saya biasanya dikendokin gini itu sekitar 10-15 menit setelah makan. Bahkan sebenarnya lebih bagus dikendokin itu jangan dibuka total sebetulnya. Bagusnya itu setengah gini. Kenapa? Untuk menghindari sirip atas itu takutnya kan dia di atas permukaan, takutnya kering. Naik itu takutnya kering. Makanya biasanya orang hanya begini nih, kalau ngendokin itu cuma dipasang setengah doang. Dinaikin setengah, yang penting dia ngelihat lawannya, dia mainnya di bawah gitu, karena menghindari supaya jangan sampai bagian dorsal atas, sirip atas itu dia kering. Jadi gini, untuk basically banyak sih yang tanya sama saya, Mam gimana sih caranya supaya ikan itu warnanya cepat pekat, dari kecil cepat keluar warna. Itu tetap indukan yang terbaik tentu akan menghasilkan anak yang baik pula. Indukan baik itu dalam artian juga selain indukan memiliki kualitas, antara betina dan jantannya juga harus cocok loh. Kalau seandainya nggak cocok, anaknya juga bisa gagal, bisa banyak yang reject. Jadi kayak daun ketapang, pakan ini, pakan itu, obat-obatan ini itu hanya faktor pendukung. Tapi kalau seandainya anaknya tidak dari indukan yang baik, tentu tidak akan bisa. Saya kalau ditanya sama orang, Mam ikan ini bagus nggak, Mam ini bagus nggak, saya selalu bilang bagus. Kenapa? Satu, bagus itu apa sih? Bagus menurut matamu, bagus untuk breeding, untuk indukanmu, atau bagus untuk kontes. Bagus itu persepsinya itu banyak. Kalau saya memang dari awal main cupang senangnya sama ikan warna. Kalau untuk kayak ikan-ikan yang lain, saya bilang bagus, tapi saya kurang suka. Jadi tetap ada perspektif mata orang masing-masing lah kalau menurut saya. Oke, next kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Kita akan pemilihan bibit-bibit ikan cupang. Yuk, cus, buruan. Sahabat tani, jadi mau tahu gimana caranya sih memilih bibit-bibit. Jadi kan ini memang adalah namanya kolam pembesarannya. Kalau di sini kenapa sih Mams itu selalu pakai styrofoam? Satu, memang masalah tempatnya terbatas. Kedua, secara pribadi memang kalau Mams lebih nyaman pakai styrofoam itu karena suhu lebih stabil. Apalagi akhir-akhir ini cuaca tidak menentu. Bisa dia panasnya luar biasa dan bisa dinginnya malamnya tuh hujan sampai dingin gitu. Jadi itulah kenapa Mams lebih nyaman pakai styrofoam, karena suhunya jauh lebih stabil. Nah, dari sini kita nanti itu akan memilih bibit-bibit yang udah oke, yang udah pecah, yang udah mutasi, itu kita akan naikkan yang namanya ke botol. Botol ini botol aqua 1,5 liter, ya kan? Kalau di sini Mams itu caranya tuh milihnya begini sih. Jadi kan pertama itu ikan itu akan seperti ini dulu. Ini yang disebut dengan basegel, bebas gelap. Pada awalnya mereka akan seperti ini dulu. Dari basegel seperti ini, mereka akan mutasi lagi menjadi selo. Dari selo ini, yang akan naik ke botol, yang akan dipilih naik ke botol adalah ikan yang sudah mengeluarkan rintik warna. Rintik warna itu seperti contohnya, kalau kamu lihat, sahabat tani, ini ikan-ikan yang sudah punya pola warna, sudah keluar rintik. Nah, yang kayak begini-begini itu memang harus langsung dinaikkan ke botol. Kenapa? Karena di sini itu mereka makan berebutan. Air pun tergolong cepat kotor. Kenapa? Karena banyaknya ikan dan sudah mulai membesar, tentu kotorannya pun akan semakin banyak. Maka dinaikkanlah ke
botol 1,5 liter itu supaya makannya lebih fokus, perawatannya lebih fokus. Kan kalau sudah naik botol itu minimal seminggu sekali, tapi seminggu sekali itu tidak pasti seminggu sekali. Karena apa? Kita harus lihat lagi keadaan ikan. Ini juga di sini juga begitu. Biasanya kalau air lagi bagus itu kita bisa seminggu sekali. Tapi karena cuaca lagi begini, air agak kurang baik, itu kadang kalau kita masih selalu lihat setiap hari itu masih dilihatin ikannya. Digini-gini, mereka masih aktif nggak? Makan masih aman nggak? Gitu. Kalau udah biasanya beberapa ekor saya lihat kayaknya kurang nyaman, biasa kita langsung kuras total airnya. Seperti itu. Menunggu mutasi ikan itu cukup lama sih. Nungguin dari notolnya lagi, harus dirawat lagi, di treatment lagi. Itu supaya warnanya jadi lebih cepat naiknya. Seperti ini tuh, udah mulai ngeblok. Makanya kadang ada yang dinamakan Raja Lubuk. Apa sih itu Raja Lubuk? Raja Lubuk tuh biasa-bisanya gitu. Kan masih kecil, masih umur 3 bulan. Tapi warnanya itu udah ngeblok, udah ngefull. Badannya udah jadi, udah sempurna, udah oke. Itu disebut Raja Lubuk. Itu kalau itu biasanya langsung naik ke toples besar. Namanya ikan di sini. Makanya ya, kalau ikan ini kemarin kebetulan kita itu baru misahin. Walaupun dia satu indukan, makan tiap hari semuanya sama di sini, tapi namanya ikan kadang ada yang kebagian makan, ada yang enggak. Jadi tentu size-nya akan beragam. Yang kecil-kecil banget, yang gede-gede banget. Loh kalau kayak gitu solusinya gimana sih Kak? Supaya tetap sama besar, sama seimbang. Mau tidak mau kalian harus menyortir ikan berdasarkan size-nya masing-masing. Kalau biasanya mams itu yang mams angkat naik ke botol itu yang jantan, karena takutnya nanti dia bisa berantem di dalam. Jadi nanti sayang kalau ekornya rusak. Kalau betina memang mams selalu tinggalin di lubuk. Kenapa? Dalam proses breeding, betina ini jangan lebih besar daripada jantan, karena kan ini posisinya kalau ikan cupang yang ngelipet itu si jantannya untuk ngeluarin telur dari betina. Jadi tentu jantan size-nya harus lebih besar dari betina. Makanya kenapa mams betina itu tetap taruh di lubukan, karena menahan size jangan terlalu over. Karena pada dasarnya betina itu ketika kita perawatannya sama kayak jantan, ganti air rutin seminggu 2 kali, makan cukup teratur, dia size-nya bisa 2 kali pertumbuhannya lebih cepat daripada jantan. Makanya kenapa betina selalu saya lebih sering itu tinggalin di sini, kecuali yang benar-benar top grade itu yang bagus, mams naikin ke botolan buat simpenan untuk terusan generasi selanjutnya di sini. Yuk kita pilih yang ikan-ikan apa sih yang mams mau naikin ke botol. Nah ini Nemo. Dia basicnya dari Nemo. Tuh ini udah notol. Kita harus cepet nih kayak ginian, langsung naikin ke botol biar dia lebih fokus. Jadi peningkatan warnanya untuk sampai dia ngefull, ngeblok itu cepat. Nah kalau di sini kan nanti dia lebih fokus makannya, airnya pasti teratur diganti, pakannya pasti tiap hari dikasih lebih maksimal, dan makannya itu memang buat khusus dia sendiri. Oh di sini kan siapa cepatnya dapat terlalu banyak gitu. Nah itu dia tadi gimana tips and trick mams beta itu mindahin dari pembesaran ke botolan.